Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan codingan dari bahasa Python yang kami kembangkan sendiri. Di mana dari kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada Khairuddin Ismail, kemudian ada Fauzi Nur Hidayat, kemudian ada Farhan Wahyuananta, dan saya sendiri Andri Setiono Nugroho. Itu. Baik, mungkin langsung saja ke videonya. Baik, di sini ada tiga bagian, di mana ada basic.py, shell.py, dan string with arrow.py. Di mana untuk shell.py di sini mengimport dari basic Python-nya di sini. Untuk di sini itu untuk mengeran tempat eran dari isi-isi dari basicnya. Kemudian di sini ada string with arrow, di mana nanti di basic py ini di import, di bagian import itu ada from string with arrow, di mana di sini nanti akan mengimport string with arrow. Nah, di sini itu gunanya buat apa? Untuk mengetahui kesalahannya, di mana nanti saat ada kesalahan maka akan ada anak panahnya. Di sini udah ada calculate in the case, kemudian ada generate each line, kemudian ada calculate line column, kemudian append to result, dan ini untuk hasilnya, dan recalculate in the case. Seperti itu. Nah, di sini udah ada kolom awal dan kolom akhirnya, terus kemudian di sini udah ada barisnya. Nah, di sini untuk hasilnya dapat diketahui tempat kesalahan untuk baris dan kolomnya seperti itu. Baik, langsung ke basic. Nah, di sini ada import string itu untuk jelas untuk mengimport string, kemudian OS itu untuk operasi sistemnya, dan kemudian ada import math. Nah, ini untuk mengimport operasi program matematika. Nah, selanjutnya ada konstan, di mana di sini dari kelompok kami menggunakan angka dan huruf. Nah, di sini gunanya adalah untuk agar sistem dari program ini dapat mengetahui angka itu dari 0 sampai 9, dan sedangkan huruf di sini memanggil dari string ACIC underscore letters. Nah, di sini itu udah include dari huruf A sampai Z. Nah, untuk huruf angka di sini nanti jika ada penggabungan dari angka dan huruf. Nah, selanjutnya di sini ada error, di mana error di sini adalah mengetahui jika dalam program di sini terdapat error. Nah, error-error di sini dapat berupa apa? Bisa berupa illegal karakter, atau nanti outputnya adalah karakter ilegal, kemudian expected karakter error. Nah, itu karakter yang seharusnya. Kemudian ada sintak yang tidak valid, invalid syntax error. Kemudian ada yang runtime. Nah, ini ada waktu run-nya itu nanti ada kesalahan pemrosesan. Nah, di mana nanti untuk errornya ini dibantu dengan string with arrow. Dan di sini untuk def stringnya di sini sudah dibantu dengan uh, diketahui untuk file mana dan baris mana yang salah. Nah, di sini juga ada traceback-nya juga. Di sini ada perulangan untuk kesalahan, yaitu ada file keberapa, baris keberapa. Nah, di sini. Kemudian untuk return-nya adalah kesalahan program. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada position, di mana di sini position itu untuk mengetahui, misal di sini ada self, kemudian ada index, kemudian di sini ada line, kolom. Nah, di sini nanti di position itu dapat mengetahui untuk tiap-tiap misal string, ya, angka ataupun huruf tadi program di sini dapat diketahui baris, pokoknya terkait posisi dari program tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya ada tokens, di mana tokens di sini berguna agar sistem itu mengenali dan dapat memasukkan program ke bagian masing-masing. Seperti di sini ada integer, kemudian ada float, string, sampai EOF. EOF di sini ada end of file seperti itu. Nah, di integer ini tokens berguna untuk agar bisa masuk ke dalam token integer. Kemudian oh ya, TT di sini disingkat dari tokens. Nah, selanjutnya di sini mulai dari INT masuk ke token INT, kemudian float masuk ke token float, nah identifier masuk ke token identifier. Nah, sebenarnya di sini di bawah ada kata kunci, di mana kata kunci di sini adalah untuk memanggil fungsi-fungsi. Nah, misal ini ada misal itu ibarat kalau di Python itu if, terus dan to end, atau to or, bukan to not. Nah, jika to if, nah seperti itu, dan sampai berhenti gitu. Terus di sini itu ada kelas token, di mana tadi sudah di sini sudah memanggil dari post tab, nah yang awal tadi. Nah, seperti itu.
Nah, selanjutnya ada Lexer. Nah, Lexer di sini berfungsi untuk mendeteksi bagian terkecil dari token-token yang tadi telah dibuat. Seperti di sini ada minus. Nah, tapi kenapa di sini ada max, minus, or row? Bukan masuk ke post start dan post self post atau kembali lagi ke bagian post awalnya. Karena di sini nanti akan dipanggil lagi untuk function atau untuk membedakan antara minus dan untuk anak panahnya seperti itu. Kemudian di sini ada ini ada untuk masuk ke token kali, kemudian untuk lambang ini ada token bagi dan seterusnya. Nah, di sini juga ada def make number, kemudian ada make string juga. Terus di sini ada identifier. Nah, itu ini make min s or arrow di sini untuk mempermudah nanti pemanggilannya. Terus ada not equal yang tidak sama dengan, terus ada yang make equal sama dengan, terus kurang dari, lebih dari. Nah, kemudian ada skip comment yang dimana nanti akan kembali ke advance seperti itu. Nah, selanjutnya ada node. Nah, node di sini adalah untuk mengenali node atau jaringan program untuk menerima data atau menghasilkan data di mana data-data yang tersebut itu dimasukkan ke dalam kelas seperti number node untuk angka, kemudian ada string node, kemudian ada list, kemudian ada variable access node, kemudian assign node dan binary option node. Kemudian selanjutnya ada unary option node, kemudian ada if node, for node, nah, ada while node untuk perulangan nanti, dan kemudian ada function, kemudian di sini selanjutnya ada call node untuk memanggil, dan return, continue, dan yang terakhir ada untuk break node untuk mengakhiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada parser result di mana di sini untuk parser sendiri adalah untuk template memberikan nilai ya paling sedikitnya itu satu parameter. Nah, di mana nanti akan di parsing akan dipecah lagi lebih kecil-kecil lagi untuk menghasilkan parser tree. Di mana di sini untuk parser resultnya udah ada kelasnya adalah parser result di mana untuk devnya ada definite, kemudian ada register, advance sampai yang success dan failure. Nah, di parser di sini udah di satu-satu. Misal di sini ada keluar hasilnya dan ada yang error atau tidak sesuai seperti invalid syntax error tadi, maka akan keluar token tidak dapat muncul seperti itu. Dan di sini juga ada kata-kata kunci tadi yang apa ya? Token-tokennya. Nah, di sini bisa dipanggil dari untuk definition statement dari parser result. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh lagi seperti invalid syntax error, maka akan keluar seperti ini seharusnya akan kembali lanjut berhenti. Nah, yang harus dipakai ini jika untuk kata kuncinya itu tidak sesuai. Nah, selanjutnya ada runtime result di mana nanti di sini akan mengurutkan jalannya di mana nanti akan melacak dari hasil runtime yang sebelumnya tadi yang ada runtime errornya yang sudah dijalankan program-program sebelumnya. Nah, di mana di sini untuk runtime resultnya untuk mengurutkan hasilnya tadi uh, mengambil dari kelas yang adalah RT atau runtime dari result. Kemudian di sini dev-nya ada reset, kemudian ada register, kemudian ada success untuk return untuk kembali, kemudian untuk fungsi continue dan break. Kemudian di sini ada untuk failure, dimana nanti di sini akan melacak, kita akan tahu di mana letak kesalahan-kesalahannya. Dan di sini ada show return, di mana ini akan memungkinkanmu untuk melanjutkan dan menghentikan fungsi untuk yang saat ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada value. Nah, di sini itu untuk buat menghitung eksekusi operasi dari program. Nah, menghitung value di sini adalah tiap codingan atau tiap program atau lebih tepatnya itu lebih ke eksekusi dari program-program yang dijalankan nantinya. Seperti adanya program perkalian atau mungkin penjumlahan, pengurangan dan lain-lain. Nah, di sini bisa dilihat untuk class value-nya di sini ada di set post di mana nanti untuk awalnya kembali ke nol tidak ada dan kemudian untuk post startnya dan di sini ada self post nya dan di sini ada def set context di sini ada untuk menambahkan terus ini ada sum untuk di sini ada multed untuk mengalihkan divide untuk membagi pow untuk mengangkatkan comparison dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada illegal karakter. Nah, misal untuk ini tadi ada kesalahan dalam runtime tadi, maka akan keluar tidak ada metode penyalinan yang ditentukan. Nah, ini untuk yang copy. Nah, kalau ini untuk operasinya misal belum sesuai, maka akan operasi gagal. Nah, selanjutnya ada untuk number-nya, untuk angkanya. Untuk definite di sini ada self dan value-nya.
Di sini ada menambahkan, membagi. Nah, di sini dimana nanti jika terdapat error maka akan memanggil dari illegal operation seperti itu. Nah, Nah, selanjutnya di sini ada seperti identifier untuk numbernya, di mana di sini digunakan untuk comparison. Nah, misal di sini ada number nol. Ini jika ada satu kasus misal itu benar, maka di sini akan tertulis satu, dan jika salah maka nol, dan jika tidak terisi maka juga nol. Dan selanjutnya saya menambahkan juga operasi dari mat pi yang pi dari matematika yang 3,14 dan seterusnya seperti itu. Kemudian di sini ada clustering, bisa dilihat di sini ada seperti class based function. Di sini berguna untuk mengecek dari hasil-hasil dari fungsinya. Di sini juga ada def check dari argumen. Di sini untuk menambahkan argumen, dan untuk mengecek argumen di sini akan kembali ke dari runtime result tadi. Nah, di sini untuk learn argumennya itu jika lebih besar daripada names-nya, maka di sini akan ada keluar failure dari runtime error, yaitu akan keluar terlalu banyak argumen yang masuk. Dan sebaliknya jika kurang, maka akan terlalu sedikit argumen yang masuk seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada built-in function. Di sini adalah menyediakan fungsi-fungsi yang sudah disediakan seperti kayak print, terus kemudian ada input, terus is number, string, ada extend, learn, dan run-nya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada konteks, di mana ada kelas konteks. Nah, kelas konteks di sini untuk menampung konteks-konteks program yang saat ini, sehingga konteksnya bisa menjadi fungsi jika saat ini berada di dalam suatu fungsi ataupun tidak berada di dalam suatu fungsi. Nah, di sini untuk definite-nya, untuk parents-nya itu non, dan parents entry pas untuk post-nya itu adalah non. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada simbol table. Nah, simbol table di sini berfungsi untuk sebagai lebih ke bagian variabelnya. Nah, di mana untuk bagian variabel-variabel sih biasanya menjadikan sebuah simbol ya. Nah, untuk simbol tersebut biar tidak error, maka di sini dibuat kelas yang namanya simbol table seperti itu. Di mana ada dev kit-nya untuk mendapatkan ini, terus kemudian ada dev set dan dev remove-nya untuk menghilangkan dari simbol tersebut. Nah, selanjutnya ada interpreter. Nah, interpreter di sini adalah untuk mengeksekusi dari instruksi-instruksi yang sudah ditulis tadi sebelumnya, di mana nanti prosesnya nanti akan dilakukan sewaktu program ini ya di run ya. Nah, di mana di sini ada interpreternya, ada div visit bisa number node. Nah, di sini ada string node, kemudian ada list node dan sebagainya. Nah, di mana nanti di sini sudah ada binary option-nya, yang di mana tadi ada beberapa token-token yang sudah dimasukkan seperti token tambah, token kurang. Nah, kemudian ada multitude, ada divide, dibagi, kemudian di sini ada pangkat, comparisons. Nah, ini untuk yang persamaan seperti itu. Nah, di mana jika di sini error maka akan masuk ke race.failure. Nah, jika else maka akan sukses seperti itu. Nah, di sini untuk unary option node-nya adalah untuk race-nya langsung masuk ke runtime result seperti itu. Nah, selain eksekusi dari unary option node, di sini ada if node juga nanti dia akan bisa dieksekusi, kemudian ada for node, kemudian ada while node untuk perulangan nanti ya. Di sini akan juga kembali ke yang program dari runtime result tadi seperti itu. Nah, di sini ada while true. Nah, misal uh, kondisinya true, maka akan masuk ke race register, di mana untuk ini akan mengunjungi node conditions seperti itu. Nah, setelah itu di sini ada race.loop should continue, dan nanti akan ada perulangan yang harus di continue, dan jika uh, tidak, maka akan race loop should break, akan berhenti untuk perulangannya jika sudah memasuki kesesuaian terhadap looping yang tadi seperti itu. Nah, di sini ada function untuk node-nya tadi, terus ada call node, kemudian ada return node untuk membalikan node yang tadi. Nah, di sini nanti eksekusinya di sini semua. Nah, untuk terakhir ada run, di mana di sini diawali dengan global symbol table di sini melanjutkan dari yang built-in function tadi, di mana di sini dimulai dari yang kosong maka untuk numbernya adalah null. Nah, di sini ada jika salah atau if else adalah false, benar adalah true. Nah, di sini tadi saya juga menambahkan untuk mat high-nya untuk p dari
seperti yang 3,1,4, kemudian di sini ada cetak. Nah, untuk print ini untuk mencetak nanti ada seperti string dan lain-lain. Nah, di sini ada generate tokens, kemudian di sini ada generate abstract syntax tree dan ada run program. Nah, di generate token ini untuk mengambil token. Nah, di sini bisa dilihat semuanya dari ketiga, mulai dari generate token, kemudian abstract syntax tree, dan run program. Di mana untuk Lexer ini bisa dikategorikan dalam generate tokens. Di mana untuk mengenali tokens yang mana tadi sudah ada mulai dari integer, tambah, kurang, terus ada string, float, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini ada parser yang masuk ke dalam bagian abstrak dari syntax tree, di mana nanti dalam artian di sini adalah untuk mengurutkan. Nah, dan kemudian yang terakhir ada run program di sini atau dalam eksekusinya untuk menggunakan interpretasi tadi. Nah, selanjutnya untuk optimasi bisa diambil salah satunya dari bagian ini ya, bagian poster sampai dengan self post. Nah, untuk optimasi dari program ini, nah salah satunya di sini. Nah, misal untuk startnya dari posisi startnya berarti diulangi dari ke indeks posisi dia. Nah, misal dari yang uh, hashtag ini, nah itu kan dia posisinya atau ini kan known kan. Nah, kenapa? Karena nggak dimasukin ke self post. Nah, karena dia tidak dihitung sebagai ini programnya. Ya, jadi untuk optimasi tidak dimasukkan ke dalam ke self post. Nah, beda lagi dengan misal ini ya mungkin tambahnya. Ini kenapa untuk post start ini dimasukin ke kembali ke self postnya. Nah, ini karena uh, tambah ini tuh penting untuk menjalankan program sehingga untuk optimasi yang ini tidak dimasukkan dalam self post seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan beberapa contoh program yang bisa dijalankan. Salah satunya mungkin bisa di run seperti ini dengan nama program adalah kelompok 6, di mana di sini misal saya untuk contoh untuk operasi matematika bisa misal 5 tambah 5 maka akan keluar 10. Nah, misal untuk mengetahui error misal 7 dibagi 0. Nah, di sini ada kesalahan program pada baris pertama. Nah, kesalahan pemrosesannya apa? Dibagi oleh 0 seperti itu. Nah, kemudian program ini bisa variabel juga, di mana untuk variabel di program ini dinamakan misal, nah, misal A sama dengan 6, nah akan kesimpan A sama dengan 6, nah maka misal A ditambah 7 seperti ini, maka langsung keluar 13 seperti itu. Kemudian untuk seperti functions, di sini bisa seperti ini fungsi, misal fungsi kali yang di variabel A, di mana nanti di sini, nah dengan string apa yang with arrow-nya ini yang menggantikan main tadi uh, berguna untuk ini tadi ya, karena tidak dibalikan ke self post lagi. Di sini misal untuk rumusnya A dikalikan A. Nah, fungsi kali ya kan, udah masukkan fungsi kali. Nah, tinggal dimasukkan fungsi kalinya A-nya berapa? A misal 3. Jadi 3 kali 3 maka 9. Oke, seperti itu. Terus terkait untuk print, di sini untuk program ini menggunakan nama cetak. Cetak di sini misal di sini saya nulis Andri sukses. Nah, sini maka akan tercetak Andri sukses dengan di sini untuk built-in fungsinya tadi menggunakan number 0, yang number 0-nya. Kemudian terkait string juga sudah bisa, salah satunya bisa gini, misalkan Andre. Nah, di sini misal akan muncul berapa kali ya? Muncul sebanyak 3 kali. Nah, maka keluar Andre seperti itu. Mungkin itu sedikit contoh dari program yang bisa dijalankan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dan pemaparan dari program ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.